Selamat datang pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita akan membicarakan lebih khusus, lebih fokus lagi kewenangan MK menguji undang-undang atas Undang-Undang Dasar 1945. Apakah undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Bertentangan dengan pembukaan pasal-pasal, ayat-ayat ya, dalam Undang-Undang Dasar 45. Kalau bertentangan, maka nanti akan diuji oleh MK. Bisa dicabut atau dibatalkan. Menguji secara formal, secara formal, yaitu pengujian secara formal. Lihat pasal 51 ayat 1. Huruf yang merupakan permohonan menguraikan dengan jelas bahwa pembentukan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian terhadap undang-undang. Apakah undang-undang itu dibentuk melalui legal drafting, dibuat dengan cara atau dibentuk dengan cara yang baik ya, perundang-undang itu. Apakah undang-undang itu juga sudah dicatat di lembaran negara? Kemudian juga apakah sudah dibahas dulu oleh tim akademik bahwa undang-undang itu sudah baik ya. Nah ini. Jadi pada dasarnya pengujian ini berarti melakukan evaluasi atas dasar dengan pasal 20, 20A, 21 dan 22A Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai contoh. Perkara nomor 12 PUU 1 2008 tentang Undang-Undang Tenaga Kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Ini dulu dibuat. Ternyata undang-undang ini dibuat tidak berdasarkan prinsip-prinsip dan prosedural penyusunan undang-undang yang patut dan layak. Dalam fakta, tidak ada naskah akademik yang memberi pertimbangan perlunya berlakunya undang-undang ini. Tahu-tahu dibuat, muncul aja undang-undang ini. Ya. Kemudian undang-undang ini harusnya tidak ada kebohongan pabrik. Ya. Ternyata ada kebohongan pabrik. Nah ini bisa dibatalkan oleh MK. Yang ketiga, kepentingan modal asing daripada kepentingan buruh pekerja Indonesia. Nah, jadi undang-undang ini hanya menguntungkan orang asing. Orang Indonesia malah tidak beruntung. Ya. Maka akhirnya undang-undang ini dicabut oleh MK pada waktu itu. Bentuk peraturan perundang-undangan yang baik, maka Anda pelajari dari buku Bagirmanan ini. Ya. Ya. Satu, asas formal. Asas formal, undang-undang itu harus ada kejelasan tujuannya. Tujuannya apa? Untuk kemakmuran, keadilan masyarakat. Ya. Ini harus jelas tujuannya. Kalau tujuannya nggak jelas, berarti harus dicabut oleh MK. Kedua, kelembagaan atau pembentukan yang
tepat, yang sesuai pembentukannya. Siapa lembaga yang membentuk undang-undang itu, sah atau tidak, legal atau tidak, baik di pusat, di daerah, ya, di provinsi, di kabupaten, di kota, siapa yang mempunyai kewenangan. Ini juga perlu. Ya. Kemudian kesesuaian antara jenis dan muatan materinya. Jadi harus sesuai juga. Jangan sampai tidak sesuai. Materinya menyimpang. Tidak bagus. Dapat dilaksanakan. Dan dapat dilaksanakan undang-undang itu. Diterima oleh rakyat, oleh masyarakat. Kedua, selanjutnya kedayagunaan dan kehasilgunaan. Berhasil guna undang-undang itu dalam rangka kegunaan atau termasuk juga kemanfaatan bagi masyarakat. Kejelasan, rumusan dan keterbukaan. Rumusannya jelas. Jangan seperti tadi undang-undang minyak dan gas di zaman dulu. Ya. Jadi hanya kepentingan orang asing, orang Indonesia malah tambah susah. Nah, kemudian asas material ini juga perlu diperhatikan. Yang pertama asas tentang terminologi dan sistematika yang jelas. Undang-undang tersebut sistematikanya tersusun dengan baik, ya. Tidak acak-acakan. Asas tentang dapat dikenali, artinya dapat dikenal, dipahami oleh masyarakat. Asas perlakuan yang sama dalam hukum. Kemudian asas kepastian hukum. Asas perlakuan hukum sesuai dengan keadaan individual. Jadi tidak semaunya hanya mementingkan segolongan orang, sekelompok orang saja. Ya. Secara individu dia merasa tidak mendapat perlakuan yang baik dari undang-undang tersebut. Demikian, semoga berkah dan manfaat.